Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ugliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad, NIM 210104030082 dari Lokal 21C Manajemen Dakwah. Pada kali ini saya akan menyajikan dan menjelaskan mind mapping untuk memenuhi tugas middle test Manajemen Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Di dalam mind mapping yang saya buat membahas tentang pengertian manajemen dakwah, hakikat dakwah Islamiyah, ilmu manajemen, landasan dasar manajemen dakwah, unsur-unsur manajemen dakwah, fungsi-fungsi manajemen dakwah, dan juga tujuan organisasi dakwah. Pembahasan pertama adalah 1. Pengertian manajemen, 2. Pengertian dakwah, 3. Hakikat dakwah Islamiyah, dan yang keempat, ilmu manajemen. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu pengertian manajemen. Menurut Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya, agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan perorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan perorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Adapun pengertian dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, akhlak, dan syariat Islam secara sadar dan terencana. Tujuan utama dari dakwah adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi dapat disimpulkan, manajemen dakwah merupakan proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tugas, dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah hakikat dakwah Islamiyah. Hakikat dakwah adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan menjadi keadaan lain yang lebih baik, menurut tolak ukur ajaran Islam, sehingga seseorang atau masyarakat mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. Pengkondisian dalam kaitan perubahan tersebut berarti upaya menumbuhkan kesadaran dan kekuatan daripada objek dakwah, agar perubahan dapat menumbuhkan kesadaran dan kekuatan pada diri objek. Ilmu manajemen. 1. Manajemen sebagai suatu proses. 2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. 3. Manajemen sebagai suatu seni atau art, dan sebagai suatu ilmu pengetahuan atau sains. Pembahasan kedua yaitu landasan dasar manajemen dakwah. Yang pertama, sumber landasan nakliyah dan sumber landasan akliyah. Sumber landasan nakliyah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, yang membaca setiap hurufnya adalah ibadah, atau secara lengkapnya adalah kalam Allah yang bermukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah, bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Yang kedua, sumber landasan akliyah. 1. Cahaya nurani yang dengannya jiwa bisa mengetahui perkara-perkara yang penting dan fitrah. 2. Aksioma-aksioma rasional dan pengetahuan-pengetahuan dasar yang ada pada setiap manusia. 3. Kesiapan bawaan yang bersikap instiktif dan kemampuan yang matang. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur manajemen dakwah. Yang pertama, takhtid atau perencanaan strategi. 2. Tanzim atau perorganisasian. 3. Taujih atau penggerakan. Yang keempat, riqobah, pengawasan dan evaluasi. Yang pertama, takhtid. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategi adalah awal dari suatu aktivitas manajerial yang terkait dengan beberapa kegiatan untuk kedepannya dalam waktu jangka tertentu. Yang kedua, tanzim.
Dakwah yang dilakukan bersama-sama dalam suatu penataan struktur dinamakan tanzim. Adanya usaha sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan segala sumber yang ada, inilah yang disebut manajemen. Sedangkan usaha untuk mewujudkan kerjasama sekelompok manusia yang terlibat dalam kegiatan ini disebut perorganisasian. Yang ketiga, taujih. Penggerakan dakwah adalah yang merupakan inti dari manajemen dakwah itu sendiri. Semua perencanaan strategi yang telah dibuat akan diaplikasikan di tahap ini. Disinilah fungsi manajemen akan bersentuhan secara langsung dengan para pelaku, dai, penerima, mad'u, wasilah, media dakwah, dan lain sebagainya. Maka disinilah akan terlihat efek dari dakwah yang dilakukan dari segi perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, dan penilaian akan berfungsi secara efektif. Yang keempat, riqobah. Hasil dakwah perlu dievaluasi secara berkala. Sudah berapa persen target tercapai? Apa saja kendala yang merintangi keberhasilan? Tentukan indikator-indikator keberhasilan, tentukan langkah program kerja berikutnya. Program kerja berikut merupakan koreksi program sebelumnya. Materi selanjutnya adalah fungsi-fungsi manajemen dakwah. Yang pertama planning, 2 organizing, 3 actuating, 4 controlling. Yang pertama planning. Perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, produser, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, organizing. Perorganisasian adalah seluruh pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, actuating. Penggerakan dakwah merupakan upaya menyadarkan orang lain atau anggota suatu organisasi untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pada fase penggerakan ini merupakan inti dari manajemen dakwah. Setiap komponen dalam organisasi akan saling bahu-membahu untuk bekerja sama dalam mensukseskan program yang dilaksanakan. Yang terakhir, controlling. Pengendalian adalah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, memberikan saran, tanggapan, evaluasi terhadap suatu kegiatan organisasi merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga organisasi tetap eksis. Sehingga kebutuhan akan evaluasi dan pengawasan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Dan pembahasan yang terakhir adalah tujuan organisasi dakwah. Tujuan organisasi dakwah: 1. Membagi kegiatan-kegiatan dakwah menjadi departemen-departemen atau divisi-divisi dan tugas-tugas yang terperinci dan spesifik. Yang kedua, membagi kegiatan dakwah serta tanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan atau tugas dakwah. Yang ketiga, mengkoordinasi berbagai tugas organisasi dakwah. Yang keempat, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dakwah ke dalam unit-unit. Yang kelima, membangun hubungan di kalangan dai, baik secara individual, kelompok, dan departemen. 6. Menetapkan garis-garis wewenang formal. 7. Mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi dakwah. 8. Dapat menyalurkan kegiatan-kegiatan dakwah secara logis dan sistematis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.